Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan model bisnis kami, yaitu perusahaan percetakan yang bernama Design, sebagai pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari Kevin Purbandoro Aji dengan NIM belakang 079, saya sendiri Nurkumala dengan NIM belakang 083, Didri Rolina Papilaya dengan juga NIM belakang 084, dan Alida Natania Ivana Sitorus dengan NIM belakang 112. Latar belakang, di era teknologi yang semakin canggih, perusahaan percetakan sebagai bisnis yang konvensional dapat merespon terhadap pergerakan dinamika pasar dan peluang yang terus berkembang. Industri percetakan meskipun dihadapkan dengan tantangan digitalisasi masih memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan cetakan secara fisik. Cetakan merupakan proses industri massal untuk menghasilkan tulisan dan gambar dengan menggunakan mesin cetak dan tinta terutama pada kertas. Sembari miliaran produk cetak diproduksi termasuk buku, kalender, majalah, surat kabar, dan berbagai jenis materi lainnya. Keberhasilan percetakan sebagai penemuan yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia tidak dapat diabaikan. Namun di tengah kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang, masih ada perusahaan percetakan yang menggunakan metode pemasaran manual. Pemesanan cetakan juga seringkali memerlukan pelanggan untuk datang langsung ke lokasi percetakan. Dalam perkembangan zaman, metode ini dinilai kurang efektif karena dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang diterima oleh konsumen. Akibatnya, minat konsumen untuk menggunakan jasa percetakan tersebut dapat mengalami penurunan. Tujuan menjelaskan bagaimana penerapan sistem informasi eksekutif dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan kualitas layanan pada perusahaan percetakan. 2. Mendeskripsikan struktur organisasi perusahaan mulai dari proses penerimaan pesanan hingga tahap produksi dan peran setiap departemen dalam mencapai tujuan perusahaan. 3. Menjelaskan implementasi standar operasional prosedur atau SOP, kemudian juga Service Level Agreement atau SLA, kemudian Operational Level Agreement yaitu OLA dan RAC, dan pemahaman tentang BPM proses modeler dalam memvisualkan langkah-langkah proses bisnis. Sedangkan manfaat adalah satu, memberikan pemahaman mendalam tentang struktur organisasi, proses operasional, dan penerapan sistem informasi eksekutif di PT Printing and Design. 2. Membantu dalam mengoptimalkan proses produksi, manajemen stok, keamanan informasi, dan komunikasi internal yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. 3. Membantu mengidentifikasi potensi masalah, memungkinkan manajemen merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi bisnis yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Nama perusahaan kami yaitu P&D Company, yaitu Printing and Design. Nama media cetak adalah media cetak, jenis media yaitu kertas, vinil, plastik, dan berbagai jenis media lain. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan printing dan desain yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan inovatif kepada pelanggan dalam menciptakan nilai tambah melalui solusi cetak dan desain yang efisien dan efektif dalam memenuhi kepuasan pelanggan dan pengembangan keberlanjutan. Misi perusahaan kami sendiri adalah memberikan layanan cetak dari desain yang unggul serta inovatif, memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan presisi dan efisiensi tinggi. Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan teknologi cetak dan desainnya, menjaga standar kualitas yang tinggi, dan memberikan solusi yang kreatif sesuai dengan tuntutan pasar. Selain itu, PT Printing and Design juga berusaha untuk berkontribusi pada perkembangan berkelanjutan dengan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam operasionalnya.
Selanjutnya, struktur organisasi. Pada struktur organisasi yang digunakan pada perusahaan printing dan desain, yang pertama ada kepala pimpinan, kedua wakil pimpinan yang membawahi administrasi keuangan dan umum, dan administrasi. Pada administrasi keuangan dan umum membawahi staf kasir, lalu pada koordinator produksi membawahi staf desain, staf cetak, dan staf finishing. Selanjutnya, penjelasan tentang struktur organisasi perusahaan printing desain. Kepala pimpinan menempati posisi tertinggi dalam hierarki, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan arah perusahaan. Di bawahnya terdapat wakil pimpinan yang memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antara departemen. Administrasi keuangan dan umum berada di bawah tanggung jawab wakil pimpinan, mengelola aspek keuangan dan administrasi perusahaan. Selanjutnya terdapat koordinator produksi yang mengawasi operasional produksi, diikuti oleh staf desain yang fokus pada aspek desain produk. Seiring jalannya produksi, keuangan, dan terdapat staf finishing yang menangani tahap akhir produk. Pada bagian administrasi keuangan dan umum, terdapat staf kasir yang bertanggung jawab untuk mengelola transaksi keuangan perusahaan. Dengan struktur ini, PT Printing dan Desain dapat menjalankan operasionalnya dengan efisien dan terorganisir. Lalu, penerapan sistem informasi eksekutif dalam perusahaan printing dan desain. Penerapan sistem informasi eksekutif SIE pada perusahaan printing dan desain memberikan manfaat dalam mengelola efisiensi operasional dengan memberikan informasi yang real-time pada stok, status produksi, dan inventaris peralatan. Lalu juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan tentang tren pasar, preferensi pelanggan, dan kinerja produk, dan mengelola resiko dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Sehingga penerapan sistem informasi eksekutif pada perusahaan ini adalah yang pertama, pemantauan operasional. SIE dipergunakan untuk memonitor secara real-time stok bahan baku perusahaan. Integrasi dengan sistem inventaris memungkinkan manajemen melacak persediaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang tidak perlu. Informasi status produksi seperti progres pesanan dan waktu produksi dapat diakses langsung melalui SIE. Hal ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan perencanaan produksi. Yang kedua, analisis pasar kinerja produk. SIE menyajikan data analis tentang tren pasar, preferensi pelanggan, dan kinerja produk. Analisis ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi peluang baru, mengukur popularitas produk, dan mengevaluasi keberhasilan kampanye pemasaran. Dengan memanfaatkan alat analisis prediktif, SIE dapat membantu dalam meramalkan permintaan produk tertentu, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produksi secara proaktif. Yang ketiga, platform komunikasi dan kolaborasi. SIE berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi antar departemen. Tim produksi dan desain dapat berkolaborasi lebih efisien dengan mengakses data yang sama, memfasilitasi alur kerja yang lebih terintegrasi, pemberian akses terbatas sesuai peran dalam memastikan bahwa setiap departemen hanya melihat informasi yang relevan untuk tugas mereka. Selanjutnya, yang keempat, manajemen resiko. SIE digunakan untuk memantau kinerja bisnis secara keseluruhan. Alat analisis resiko terintegrasi membantu mengidentifikasi potensi masalah, seperti keterlambatan produksi atau fluktuasi permintaan pasar. Dengan adanya pemberitahuan otomatis dan laporan resiko, manajemen dapat merespons secara cepat terhadap perubahan kondisi bisnis yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Yang kelima, optimasi keputusan strategis. SIE mendukung pengambilan keputusan
strategis dengan menyediakan dashboard eksekutif yang menyajikan informasi kunci secara ringkas. Ini membantu eksekutif dalam merinci rencana strategis dan melibatkan pemangku kepentingan utama. Integrasi data dari berbagai sumber memastikan bahwa keputusan strategis didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Pembagian high, middle, dan low management. Pada high, terdiri dari kepala pimpinan dan wakil pimpinan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan menentukan arah dan tujuan organisasi. Juga berinteraksi dengan pihak eksternal seperti pemegang saham, regulator, dan pelanggan. Pada middle management meliputi administrasi keuangan umum, dan koordinasi produksi. Mereka bertanggung jawab atas implementasi dan pengawasan operasional sehari-hari. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara manajemen tingkat tinggi dan rendah, memastikan bahwa kebijakan dan tujuan yang diterapkan oleh manajemen tingkat tinggi diimplementasikan oleh staf, seperti pada contoh administrasi keuangan dan umum mengatur staf kasir, dan koordinator mengatur staf desain, staf cetak, dan staf finishing. Low management melibatkan staf kasir, staf desain, staf cetak, dan staf finishing. Mereka bertanggung jawab atas tugas operasional dan menyelesaikan pekerjaan. Mereka berinteraksi langsung dengan produk atau layanan dan seringkali merupakan titik pertama kontak bagi pelanggan. Selanjutnya, penentuan standar operasional prosedur atau SOP. Tujuan standar operasional prosedur atau SOP di PT Printing and Design mencakup beberapa aspek utama yang dirancang untuk mendukung efisiensi, konsistensi, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan utama SOP di PT Printing and Design. Yang pertama, proses produksi. SOP mencakup prosedur sampai produksi cetak, mulai dari persiapan mesin hingga penyelesaian produk akhir. Ini mencakup pengaturan mesin cetak, pengawasan selama proses cetak, dan pemeriksaan kualitas produk. Langkah-langkah keselamatan dan pemeliharaan mesin juga diuraikan dengan jelas untuk memastikan keamanan karyawan dan kelancaran operasional. Yang kedua, manajemen stok bahan baku. SOP merinci cara manajemen stok bahan baku termasuk penerimaan, penyimpanan, dan pemantauan stok. Ini mencakup prosedur pemesanan bahan baku, pengelolaan inventaris, dan mekanisme peringatan untuk menghindari kekurangan stok yang tidak diinginkan. Yang ketiga, keamanan dan kerahasiaan. SOP juga mencakup langkah-langkah keamanan dan kerahasiaan terkait dengan informasi pelanggan dan desain yang diterima. Ini mencakup kebijakan pengendalian akses, penggunaan sandi, dan tindakan keamanan fisik untuk melindungi kepentingan pelanggan dan perusahaan. Yang keempat, komunikasi internal dan eksternal. Proses komunikasi internal dan eksternal termasuk pemberian proyek, penjatuhan produksi, dan pertemuan tim dijelaskan dalam SOP. Hal ini mencakup platform komunikasi yang digunakan dan alur kerja yang harus diikuti untuk memastikan informasi tersampaikan dengan efektif. Yang kelima, pengelolaan risiko. SOP merinci langkah-langkah pengelolaan risiko dalam berbagai aspek bisnis, termasuk identifikasi risiko potensial, evaluasi dampak, dan tindakan perbaikan yang harus diambil dalam menghadapi risiko tertentu. Yang keenam, ada pelatihan karyawan. Proses pelatihan karyawan, baik untuk keterampilan teknis maupun kepatuhan terhadap SOP, diuraikan dengan rinci. Hal ini mencakup program pelatihan, pengukuran kemajuan karyawan, dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Selanjutnya, penentuan Service Level Agreement atau SLA. Yang pertama, terdapat peluncuran katalog produk baru. Tim yang terlibat yaitu koordinator, staf desain, staf cetak, staf finishing. Targetnya yaitu desain awal harus disetujui dalam 2 minggu, cetakan pertama harus selesai dalam 3 minggu setelah persetujuan. Pemantauan, tinjauan setiap minggu untuk menilai progres dan identifikasi potensi perbaikan. Yang kedua, ada peningkatan sistem kasir otomatis. Tim yang terlibat yaitu staf kasir, administrasi keuangan, dan umum. Target peningkatan sistem harus diselesaikan dalam 5 minggu dengan pelatihan staf dimulai
segera setelah implementasi. Pemantauan yang dilakukan itu evaluasi mingguan terhadap masalah umum dan feedback staff. Yang ketiga, pembaharuan situs web dan strategi pemasaran online. Tim yang terlibat, yang pertama ada koordinator, staf desain, administrasi keuangan, dan umum. Targetnya yaitu pembaruan situs web harus selesai dalam 6 minggu dan peluncuran strategi pemasaran online dalam 8 minggu. Pemantauan rapat setiap 2 minggu untuk menilai efektivitas dan menyesuaikan jika diperlukan. Penentuan operasional level agreement atau OLA. Proyeknya yaitu peluncuran katalog produk terbaru, tim yang terlibat, koordinator atau manajer proyek. Yang kedua ada staff desain, yang ketiga ada staff cetak, dan yang keempat staff finishing. Langkah-langkah proyek yang pertama, penentuan tujuan. Koordinator bertugas menetapkan tujuan peluncuran katalog baru, termasuk spesifikasi desain, proses cetak, dan tahapan finishing yang dibutuhkan. Yang kedua, desain katalog. Staf desain membantu desain katalog sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, persetujuan desain. Koordinator dan kepala pimpinan harus menyetujui desain sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Yang keempat, proses pencetakan, di mana staf cetak bertanggung jawab mencetak katalog sesuai dengan desain yang telah disetujui. Yang kelima, finishing. Staf finishing menyelesaikan katalog dengan proses seperti laminasi atau pemotongan sesuai kebutuhan. Yang keenam, terdapat pengiriman dan distribusi. Selanjutnya, analisis penerapan OLA. Yang pertama, definisi peran dan tanggung jawab, yaitu mendefinisikan peran tiap anggota tim dalam proyek. Yang kedua, staf desain bertanggung jawab untuk desain, staf cetak untuk cetak, dan staf finishing untuk penyelesaian. Yang kedua, koordinasi tim, menjelaskan cara komunikasi antar tim dilakukan, rapat rutin yang diadakan oleh koordinator untuk memberikan pembaruan kepada semua tim dan menyelesaikan masalah yang muncul. Yang ketiga, persetujuan dan verifikasi, menyertakan prosedur persetujuan dan verifikasi. Sebelum mencetak, desain harus disetujui oleh koordinator dan kepala pimpinan. Yang keempat, pemantauan kinerja, menyertakan metrik untuk mengukur kinerja tiap tim, dan waktu penyelesaian proyek, tingkat kepuasan pelanggan terhadap katalog, dan lain sebagainya. Yang kelima, penanganan masalah. Merincikan solusi penanganan masalah atau perubahan selama proyek. Jika terdapat masalah dan cetakan, tim harus melaporkan ke koordinator untuk tindakan lebih lanjut. Berikutnya adalah RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mendefinisikan dan memperjelas peran yang bertanggung jawab dalam bentuk proyek atau organisasi. Matriks RACI adalah tabel sederhana yang mencantumkan segala aktivitas dalam basis dan semua pihak yang terlibat dalam kolom dengan peran yang memiliki masing-masing pihak dalam aktivitas tersebut yang ditandai dengan sebuah huruf R untuk responsible atau bertanggung jawab, A untuk accountable atau bertanggung jawab, C untuk consulted atau dikonsultasikan, dan I untuk informed atau diinformasikan. Matriks RACI membantu memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam sebuah proyek memahami peran dan tanggung jawab mereka, dan tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Next. Berikut adalah tabelnya. Kok beda? Anggota aktivitasnya adalah kepala kepemimpinan, berikutnya adalah BPMN Process Modeler. BPMN Process Modeler adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat model proses bisnis dengan menggunakan notasi BPMN atau Business Process Model and Notation. BPMN Process Modeler memungkinkan pengguna untuk membuat diagram alur yang mudah dipahami dan dapat digunakan untuk memvisualisasikan
memvisualisasikan langkah-langkah dalam proses bisnis. BPMN Process Modeler juga memungkinkan pengguna untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus dikonsultasikan, dan siapa yang harus diinformasikan dalam setiap tahap proses bisnis. Dengan menggunakan BPMN Process Modeler, perusahaan dapat memperbaiki proses bisnis mereka dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Next. Berikut adalah tabelnya. Next. Kesimpulannya adalah, berdasarkan informasi yang disediakan, PT Printing and Design adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan bisnis dan desain. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi penyedia layanan cetak dan desain berkualitas tinggi dengan pendekatan inovatif. Dalam operasionalnya, PT Printing and Design merupakan sistem informasi eksekutif atau SIE untuk memantau stok bahan baku, struktur produksi, analisis pasar, dan manajemen risiko. Perusahaan juga telah mengimplementasikan standar operasional prosedur atau SOP untuk memastikan efisiensi, konsistensi, dan keberlangsungan operasional, mencakup berbagai aspek seperti produksi, manajemen stok, keamanan, komunikasi, pengelolaan risiko, dan pelatihan karyawan. PT Printing and Design menetapkan Service Level Agreement atau SLA dan Operational Level Agreement atau OLA dengan target waktu untuk proyek-proyek seperti peluncuran, peningkatan sistem kasir otomatis, pembaruan sistem situs web, dan strategi pemasaran online. Hal ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek berjalan sesuai rencana dan pelanggan mendapatkan layanan yang diinginkan. Dalam proses operasional, perusahaan menerapkan RACI untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab individu atau tim dalam aspek bisnis tertentu, seperti penerimaan pesanan proyek, proses produksi, dan optimalisasi bahan baku. Pendekatan ini membantu dalam pengelolaan tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan koordinasi antar tim atau individu. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, makasih.